Shalom Pak Esra, saya mau bertanya, apakah Martin Luther pernah tidak menerima 4 kitab seperti Ibrani, Yakobus, Surat Yohanes, serta kitab Wahyu? Lalu apakah benar dalam tulisan Career of Reform 1 verse 317 terdapat tulisan Luther yang ingin membuang kitab Yakobus ke dalam tungku api? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Nah, memang Martin Luther itu sempat mempertanyakan sejumlah kitab di dalam Perjanjian Baru. Itu adalah surat Ibrani, ya. Itu ada surat Ibrani, lalu surat Yakobus, surat Yudas dan Wahyu, bukan 1 Yohanes ya. Jadi ada 4, Ibrani, Yakobus, Yudas dan Wahyu. Nah, dia mengkategorikan 4 kitab itu sebagai antilogomena dan pada prinsipnya bukan sebuah penolakan yang keras, tapi semacam mempertanyakannya, ya, mempertanyakan kitab-kitab itu. Nah, dalam hal ini ya kita juga bisa melihat bahwa Luther memang pada awalnya dia hanya menyisihkan 4 kitab itu dan tidak memasukkannya dalam terjemahannya yang mula-mula, tapi pada akhirnya dia juga menerimanya sehingga dalam terjemahan Perjanjian Baru yang kedua Luther tetap memasukkan surat-surat itu ya atau kitab-kitab itu di dalam terjemahannya. Nah, terkait dengan surat Yakobus saya tidak tahu sumber yang saudara katakan apakah dia mau buang ke dalam api, tapi yang pasti adalah Luther menganggap bahwa surat Yakobus itu dia menyebutnya sebagai surat jerami. Salah satu penyebabnya adalah bahwa Luther melihat bahwa kok surat Yakobus itu seperti bertentangan dengan surat-surat Paulus. Karena surat-surat Paulus itu kita lihat itu sangat menekankan iman dan mengesampingkan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Jadi manusia dibenarkan hanya karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, hanya karena iman. Sementara itu, di dalam surat Yakobus kita lihat tekanan terhadap perbuatan itu cukup besar. Maka Yakobus berkata bahwa manusia tidak hanya selamat dengan iman, tapi harus dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, itu menurut Yakobus. Jadi, Luther itu melihat bahwa sepertinya ada pertentangan antara surat Yakobus dan surat Paulus, teologi Paulus. Dan karena latar belakang Luther yang sangat menekankan selamat karena iman, sehingga akhirnya dia melihat surat Yakobus itu bertentangan dengan surat Paulus dan kalaunya dianggap itu sebagai surat jerami. Ya. Nah, sebenarnya ini hanya problem tafsir. Saya kira dalam hal itu Luther salah, ya. Bahkan Luther mengatakan bahwa dibenarkan oleh iman dan dibenarkan oleh perbuatan itu tidak mungkin dua-duanya selaras. Sehingga Luther berkata bahwa saya akan angkat topi kalau ada orang yang bisa menyelaraskan antara surat Paulus selamat karena iman dengan surat Yakobus yaitu dibenarkan karena perbuatan. Nah, tapi sebenarnya ya seperti saya bilang tadi Luther salah karena ini adalah problem tafsir. Apakah memang surat Paulus dan surat Yakobus itu bertentangan? Tidak. Karena Paulus dan Yakobus itu menghadapi 2 kelompok orang berbeda. Paulus menghadapi orang-orang dengan paham sesat bahwa dengan ketaatan pada hukum Taurat mereka akan selamat. Makanya Paulus berkata tidak, selamat itu bukan karena ketaatan pada hukum, tapi karena iman dalam Kristus Yesus. Sementara Yakobus itu berhadapan dengan orang-orang yang mengaku orang beriman, mengaku orang percaya, tapi hidupnya jelek, hidupnya jahat, hidupnya buruk. Tidak dimunculkan lewat perbuatan. Makanya Yakobus bilang dibenarkan itu harus sesuai dengan dibenarkan dengan perbuatan. Selain itu, Paulus dan Yakobus itu menggunakan istilah-istilah yang sama tapi dengan pengertian yang berbeda. Kalau Paulus menggunakan istilah dibenarkan, maka dia bicara soal dibenarkan di hadapan Allah. Sementara Yakobus menggunakan istilah dibenarkan itu adalah dibenarkan sesuai dengan pengakuan percaya. Kalau Paulus menggunakan istilah percaya, ya, itu adalah kepercayaan atau keselamatan, adalah saving faith. Dibenarkan di hadapan Allah dan beriman kepada Allah demi keselamatan. Nah, sedangkan di dalam Yakobus itu dia melihat sebagai perbuatan baik itu sebagai akibat atau buah dari keselamatan. Paulus melihat sebagai syarat dari keselamatan. Makanya Paulus menentangnya atau membuang perbuatan, Yakobus menerima karena itu adalah buahnya. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Aslinya adalah bahwa orang tidak taat
tidak perlu taat untuk mendapatkan pembenaran. Dia beriman pada Kristus, dia dibenarkan. Waktu dia dibenarkan, lalu dia akan menghasilkan perbuatan baik. Nah, Yakobus itu melihat yang di sini, sedangkan Paulus melihat di sini. Jadi sebenarnya melihat audiens yang dihadapi atau orang-orang yang dihadapi, juga penggunaan atau makna dari istilah-istilah yang digunakan, maka sebenarnya surat Paulus tidak bertentangan dengan surat Yakobus. Nah, tapi Luther kesulitan di dalam memahami hal itu, sehingga akhirnya dia menganggap surat Yakobus sebagai surat jerami. Tapi ya, walaupun Luther sempat mempertanyakan 4 kitab itu, tapi pada akhirnya dia menerima juga dan memasukkan 4 kitab itu di dalam terjemahan yang lebih baru dari terjemahan Luther.